AHY siap menuntaskan masalah 2086 hektar lahan di IKN. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, atau AHY menyampaikan pihaknya siap menyelesaikan masalah 2086 hektar lahan yang ada di Ibu Kota Nusantara, IKN. Menurut AHY, permasalahan yang ada di IKN bukan berada pada ranah kementerian yang dipimpinnya, meski demikian pihaknya siap menuntaskan permasalahan itu dengan menerbitkan sertifikat di wilayah tersebut. Karena sebetulnya kita tinggal menunggu proses penyelesaian. Ada sejumlah masyarakat, sekelompok masyarakat yang masih menduduki dan ini ada proses penggantian rugi, dan ini bukan lagi menjadi domain dari Kementerian ATR, BPN, kami yang jelas siap menerbitkan sertifikat jika semuanya sudah clean and clear, ujar AHY, usai kunjungan ke kantor Kementerian ATR, BPN, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin. Menurut AHY, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya untuk menuntaskan permasalahan yakni dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Otorita IKN, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves. Kami akan segera terbitkan sertifikat yang bisa digunakan secara utuh dalam rangka melanjutkan pembangunan yang ada di wilayah IKN. Kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di sana, kata dia pula. Sebagai informasi pembayaran ganti rugi lahan di wilayah IKN yang termasuk proyek strategis nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, LMSN. Sebelumnya, Menteri ATR, BPN Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengatakan bahwa penyebab 2086 hektar lahan di IKN masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas. Faktor-faktor tersebut, diantaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial. Selain itu, AHY menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan, agar hak-hak masyarakat terjamin. Ia juga menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN. ASN dapat 1 unit apartemen di IKN, kecuali yang jomblo. Aparatur sipil negara, ASN, yang pindah ke IKN Nusantara bakal mendapat 1 unit apartemen. Hal itu diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas. Namun untuk pemindahan tahap awal pada 2024, apartemen itu diprioritaskan untuk ASN yang sudah berkeluarga. Sementara, ASN yang masih melajang alias jomblo harus berbagi 1 unit dengan rekan lainnya. Di tahap awal banyak yang jomblo ini yang belum berkeluarga. Maka nanti diklasifikasi sharing dulu, kantornya kan sharing, sehingga huniannya bisa lebih banyak, ujar Anas di Jakarta, Rabu 17 April. Ia menambahkan bahwa kelak jika ASN yang jomblo sudah menikah, maka akan mendapat 1 unit apartemen. Menurutnya, hal ini dilakukan karena pada tahap awal belum semua hunian bagi ASN rampung. Berdasarkan data yang ia paparkan, pada tahun ini akan ada 29 tower dengan total 1.740 unit apartemen khusus ASN. Adapun pemindahan ASN ini akan dimulai pada September mendatang. Pada tahap awal ini, sebanyak 11.916 ASN di 38 kementerian atau lembaga, KAGEL, akan dipindahkan. Selain itu, sebanyak 179 pejabat eselon 1 atau JPT Madya juga disertakan. Pemerintah juga sudah menetapkan skala prioritas untuk kepindahan ASN ke IKN. Adapun beberapa yang termasuk ke dalam prioritas pertama adalah ASN Pertahanan dan Keamanan, Hankam, ASN Muda, serta yang memiliki kemampuan digital. Anas menjelaskan skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, keberangkatan para pegawai ASN ke IKN tak langsung dilakukan oleh ribuan orang secara bersamaan. Lebih lanjut, Anas mengungkapkan rincian komponen tunjangan bagi ASN yang akan pindah ke IKN pada tahap awal. Tunjangan akan berbentuk paket bernama Tunjangan Pionir. Anas mengatakan akan ada 3 biaya yang ditanggung pemerintah, di antara lain biaya pengepakan, biaya tunggu, dan biaya transportasi.
Ia merinci komponen yang mendapat hak tanggungan dalam proses pemindahannya. Jadi nanti mulai kepindahan, pengepakan barang, transportasi, dan seterusnya, itu akan dibantu, kata dia. 1 ASN, biaya pengepakan, kemudian pasangan ASN, biaya tunggu, kemudian ada asisten rumah tangga, ART, itu biaya transportasi, dan seterusnya, jelasnya lebih lanjut. Kendati, Anas belum dapat merinci berapa besar nominalnya. Hal-hal terkait rincian anggaran tunjangan pioner ini masih akan dibahas lebih lanjut dapat rapat terbatas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk insentif khusus biaya terkait dengan tunjangan pionir, saya belum bisa umumkan di tempat ini karena masih menunggu ratas dalam waktu dekat, tuturnya. Presiden Jokowi Tony Blair bahas rencana investasi energi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara, IKN, salah satunya oleh Uni Emirat Arab, UAE. Rencana investasi UAE untuk membangun panel surya di IKN akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Ini business to business akan masuk, investasi, dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair Institute, kata Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, kata dia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt. Bahlil pun memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara, PLN, akan dilibatkan dalam proyek kerjasama ini. Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena, sesuai, undang-undang kan, kewenangannya ada pada PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya, ujar dia. Namun, ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE. Selain investasi UAE, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon, Carbon Capture and Storage, CCS, yang baik, untuk digunakan di IKN. Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70%. Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30%, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di tanah air. Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia, tutur Bahlil. Tony Blair Institute, TBI, for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN. Kolaborasi antara otorita IKN dan lembaga yang didirikan mantan Perdana Menteri Inggris itu mencakup peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi, pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi, serta pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia.